Apa kabarnya saudara? Oke, saya langsung saudara, tema kita minggu ini adalah mengenai home cell. Home cell adalah sebuah pilihan atau sebuah gaya hidup. Hari ini ketika bahas mengenai home cell, saya tidak sedang ingin mempromosikan home cell. Saya tidak sedang ingin membagus-baguskan atau membesar-besarkan Komsel. Karena saya percaya saudara sudah sering kali, sudah banyak kali mendengar dari khotbah, dari kesaksian, betapa luar biasanya Komsel. Mungkin saudara sudah dengar lebih dari puluhan kali. Mungkin kalau yang bertobatnya udah puluhan tahun, mungkin udah dengar ratusan kali ya saudara. Saya tidak ingin mengiming-imingkan saudara, kalau kamu masuk Komsel, kamu akan dapat keuntungan ini, kamu akan dapat berkat ini, kamu akan dapat dampaknya seperti ini, enggak. Tapi hari ini saya coba men-sharekan, membagikan Komsel dari sudut pandang yang berbeda. Ada seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu namanya, tapi saya tiba-tiba buka di Instagram saya. Dan hamba Tuhan itu membagikan ada 5 pemahaman yang dianggap orang itu benar. 5 pemahaman yang orang banyak menganggap itu benar. Bahkan anak Tuhan menganggap itu benar. Tapi sebenarnya itu salah. Kenapa salah? Karena pemahaman itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hari ini saya hanya dari 5 yang dia bagikan, hari ini saya ingin bagikan 2. Yang pertama adalah, seringkali kita mendengar ketika orang berkata, be yourself. Saudara tahu apa artinya be yourself? Wow, sorry air saya mengucur. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Itu kedengarannya bagus, saudara. Seringkali motivator-motivator, ya kalau menyampaikan seminar motivasi, atau seringkali kita mendengar nasihat seorang orang tua kepada anaknya dan mereka berkata, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kedengarannya itu bagus ya. Tapi sebenarnya prinsip ini gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan gak pernah mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk kita menjadi diri kita sendiri. Firman Tuhan menyuruh kita, mengajarkan kita untuk kita menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi seperti diri kita sendiri. Tapi kita harus menjadi seperti Yesus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara kelihatan gak? Amin, kelihatan ya. Sama kayak si Onyx Mel, L yang bikin. Masa sih mami segini gak kelihatan? L ini Ira 3, bukan anak XTS. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang dipilihnya, kita ditentukannya dari semula itu untuk menjadi serupa, menjadi sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ada banyak ayat tapi saya ambil 2 saja. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara, kebenarannya kita bukanlah, ini yang harus diluruskan, no be yourself, kamu jangan jadi dirimu sendiri, tapi kita harus menjadi seperti Yesus. Jadilah seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Saudara, dalam Alkitab ditulis kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tujuannya apa saudara?
Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus, dibikinlah sebuah Alkitab. Kitab Injil itu membahas, menceritakan semua hal tentang Yesus. 3 tahun kehidupan Yesus selama ada di dalam dunia ini. Pengajarannya, cara dia mengajar, cara dia menjawab, cara dia menyembuhkan, cara dia melayani, semua gaya hidup Yesus, cara hidup Yesus ada di dalam Alkitab. Bagaimana Yesus hidup, saudara? Karena setiap kita punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Angkat tangannya. Lah, ini tujuan kita, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana cara Yesus hidup? Kalau kita lihat, saudara ya, ada banyak sekali yang kita bisa belajar dari gaya hidup Yesus. Tapi hari ini 1 poin aja, saudara. Gaya hidup Yesus. Kalau saudara datang doa puasa kemarin, Om Daniel Setiawan sudah bagikan, saudara. Waktu Yesus memulai pelayanannya, apa yang dia lakukan? Arnold juga sampaikan di doa puasa. Pertama kali dia mau memulai pelayanannya ini, dia lakukan adalah dia doa puasa. Itu kita sudah lakukan. Checklist. Cuman Tuhan Yesus 40 hari, kita 10. Setelah Yesus doa puasa, saudara lihat di Alkitab, apa yang dia lakukan? Yesus nggak langsung memulai pelayanan. Setelah dia doa puasa, dia mencari murid, saudara. Dia mengumpulkan murid. Kalau saudara baca, setelah Yesus dicobai di padang gurun, lalu ayat berikutnya akan lihat bahwa Yesus, dia pergi ke danau, dia bertemu dengan Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Andreas. Lalu dia berkata kepada mereka, ikutlah aku. Dia membentuk komunitas, karena dia tahu komunitas itu begitu penting. Yesus yang super power aja dia tahu dia nggak bisa sendiri. Dia butuh komunitas, dia butuh murid-murid. Bukan berarti dia nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Bukan berarti dia ketergantungan, dia nggak mandiri, bukan. Tetapi komunitas itu penting. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan juga kepada kita dan menunjukkan gaya hidup dia. Bahkan di akhir dari hidupnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan saudara, kalau kita lihat gaya hidup Yesus, mungkin bisa aja ya Yesus ngajar, dia khotbah, lalu dia pulang ke rumah. Dia bantu orang tuanya bekerja, Yusuf dikatakan adalah tukang kayu. Tetapi kalau kita lihat gaya hidup Yesus, dia itu jarang banget ya di rumah ya. Gak seperti saya suka di rumah. Yesus itu kalau dilihat dia seorang diri hanya ketika dia berdoa, saudara. Ketika dia berdoa, dia pergi seorang diri. Tetapi hari-harinya sepanjang hari itu adalah bersama dengan murid-muridnya. Bersama dengan orang banyak. Itu adalah gaya hidup Yesus. Nah saudara, mungkin kita berkata, aduh saya gak suka yang rame-rame. Saya gak suka, saya sukanya tenang. Saya sukanya sendiri. Saya, aduh kalau rame-rame, entar ada konflik apa pusing. Mendingan gak usah deh, gak usah ikut campur. Gak usah memasukkan diri dalam keruwetan. Udah pusing hidup gitu ya. Entar kalau masuk komsel, ada masalah lagi, konflik lagi, nggak cocok lagi dengan ini dan itu. Ya, mendingan saya tidak usah ikut di dalam komsel. Tetapi saudara, ketika kita berkata, I want to be like Jesus, artinya adalah kita bukan hidup lagi seperti ini loh, gue ini orangnya begini. Tapi kita akan ikut apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Kalau masih ada orang yang berpikir dan merasa
privasinya gak mau diganggu, kenyamanannya gak mau diganggu, berarti kita belum hidup be like Jesus. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri, menjadi diri kita. Ada pemahaman kedua yang berkata, follow your heart. Saudara pernah dengar? Ikuti kata hatimu. Pernahkah saudara dinasehati seperti itu? Ketika saudara konseling dengan orang, lalu orang itu berkata, ya udah ikuti aja apa kata hatimu. Apa yang hatimu bilang, ya lakukan itu. Tapi Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk ikuti kata hati kita. Alkitab suruh kita apa saudara? Follow Jesus. Ikuti firman-Nya. Bukannya ikuti kata hatimu. Betapa berbahayanya kalau kita mengikuti kata hati kita. Itu bakal sesat, apalagi kalau kita orang yang tidak pernah baca firman, tidak berdoa, dan dia mengikuti kata hatinya, itu sesat banget. Dan saudara bayangkan ketika seorang wanita, seorang istri disakiti oleh suaminya, dikecewakan oleh suaminya, lalu kata hatinya berkata, ngapain lu tinggal sama dia? Ngapain lu setia sama dia? Ngapain lu tetap mempertahankan pernikahan? Lalu kata hatinya berkata, lu mendingan tinggalin suami lu, minta cerai aja. Toh lu cerai juga, lu bisa hidup sendiri, lu bisa kerja, lu bisa menghasilkan. Betapa sesatnya kata hati itu saudara. Don't follow your heart. Follow Jesus. Ikuti apa yang Yesus katakan. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, kenapa kamu gak pelayanan? Kenapa kamu gak ikut komsel? Saya merasa malas ikut komsel. Saya merasa capek. Kalau ikut komsel, dan banyak orang berkata, ketika seseorang berkata, aduh saya merasa malas, saya merasa capek, saya merasa gak ada gunanya ikut komsel. Saya merasa kalau ikut komsel malah tambah banyak masalah. Saya merasa belum serak. Saudara, ketika kita mengikuti perasaan kita, ini perasaan kita mengikuti kedagingan kita mengikuti kenyamanan kita mengikuti apa yang kita mau, kita follow my heart, maka sesungguhnya kita bukan follow Jesus. Kita bukan pengikut Kristus saudara ternyata. Karena kita masih dipimpin oleh perasaan kita. Yang mengendalikan kita adalah perasaan kita. Yang kita ikutin adalah perasaan kita, pikiran kita, logika kita, kedagingan kita. Itu yang kita follow saudara. Tetapi di sini saya percaya ketika saudara hadir di tempat ini, kita semua adalah pengikut Kristus. Kita ikut Kristus saudara. Kita bukan ikutin kedagingan kita. Ikut apa yang Yesus katakan. Ikut bagaimana gaya hidup Yesus. Ikut apa yang firman Tuhan suruh kita lakukan. Itu adalah pengikut Kristus. Matius 16 ayat 24 berkata. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lanjutnya.
Barang siapa, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, kalau orang dikatakan pengikut Kristus, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Komsel itu menurut saya kayak permen nano-nano, banyak rasanya, manis, asam, asin. Ada rasa manis ikut komsel. Ketika kita dengar kesaksian ikut komsel, didoain, didukung, sepakat, lalu terjadi mujizat. Kita ikut komsel, ada makan-makan, ada gathering, ada pergi bareng, jalan-jalan bareng. Ketika ulang tahun diperhatikan, dikasih hadiah, dibeliin kue. Mungkin selama kita hidup gak pernah ada yang beliin kue, gak ada yang perhatian. Tapi sejak ikut komsel, wah diperhatiin, dinyanyiin. Itu adalah hal-hal yang manis di dalam komsel. Tetapi menurut saya itu hanya sebagian kecil dari komsel. Betul gak? Itu hanya sebagian kecil isi dari sebuah komsel. Karena Alkitab berkata, komsel itu barang siapa mengikut Yesus, mengikut gaya hidup Yesus, masuk di dalam komunitas, maka sesungguhnya dia sedang menyangkal dirinya dan memikul salib, saudara. Ikut dalam komsel itu enggak semuanya indah dan manis. Tapi itulah pengikut Kristus, karena kita memang adalah pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Waktu tanggal 18 kemarin, Januari, saya bertemu dengan HCF. Beberapa HCF, enggak semua, hanya beberapa HCF. Kita ketemu untuk saling mengenal, lebih dekat, ya, sharing, menceritakan apa yang dialami dalam homesel, suka duka yang dihadapi di dalam homesel. Saudara, waktu saya mendengar, hati saya berasa bersyukur banget. Saya merasa bersuka cita banget. Saya merasa bersyukur bukan karena ketika saya mendengar homsel semuanya baik-baik saja, oke-oke aja, bukan. Saya bukan merasa bersuka cita, merasa terharu, bukan karena komsel nggak punya masalah. Bukan, saudara. Nggak ada komsel yang nggak ada masalah. Nggak ada komsel yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Yang membuat saya kagum, yang membuat saya bersuka cita adalah ketika saya mendengar begitu banyak masalah yang dihadapi di dalam komsel. Tapi saya melihat bagaimana HCF meresponi setiap masalah yang ada. Saya melihat bagaimana komsel mempraktekkan kasih Tuhan di dalam komsel. Saya melihat bagaimana HCF menerima setiap orang masuk di dalam homselnya tanpa membeda-bedakan. Mereka terima semua orang, itu kaya, itu orang susah, orang yang berkelebihan atau orang yang berkekurangan. Dengan segala latar belakang mereka, HCF terima dan melayani mereka dengan penuh kasih. Yang saya berpikir, aduh Tuhan, kalau saya jadi mereka, aduh saya mungkin gak sabar, sulit buat saya. Tetapi HCF itu dengan setia mau melayani mereka. Saya melihat bagaimana mereka memberi kepada homselnya, memberi di dalam kekurangan. Bukan berarti ketika mereka beliin komselnya makan, mereka sedang berkelimpahan. Bukan mereka punya kelebihan, tapi mau belajar untuk memberi, walaupun cuma sekedarnya. Tapi saya mau memberi di dalam kekurangan. Saya melihat bagaimana mereka belajar mengampuni di dalam homsel. Walaupun mungkin ada anak komselnya yang sudah menyinggung perasaannya, yang sudah gak bisa dibilangin, yang sudah ngebohongin, yang sudah nipu, yang sudah melakukan banyak hal. Tapi bagaimana HCF-nya terus menerima anggota komselnya dan mau terus belajar mengampuni komselnya. Saya bersyukur bahwa mereka mendoakan anggota homselnya, saudara.
Bahkan ada yang melis apa yang dibutuhkan anggota komselnya satu demi satu. Mendoakannya setiap hari. Bukan berarti mereka melakukan itu, mereka enggak ada kebutuhan. Mereka sedang enggak ada masalah di dalam keluarganya. Mereka lagi baik-baik aja, enggak. Mereka punya banyak pergumulan dan masalah. Tapi bagaimana mereka tetap mau mendoakan orang lain. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, tetap mau mendoakan orang. Bagaimana mereka bisa tetap komit datang di dalam homesel. Walaupun tubuh terasa lelah, pulang kerja malam. Kadang-kadang homesel harus mulai jam 8 malam. Tapi tetap mau komitmen dengan komselnya untuk datang. Tetap setia melayani. That's Jesus follower. Itulah pengikut Kristus. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itu pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dan hati saya sampai gak bisa ngomong waktu di dalam pertemuan. Merasa terharu. Merasa bersuka cita. Karena mungkin apa yang mereka lakukan melebihi dari apa yang saya lakukan. Yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Tidak ada manusia yang sempurna. HCF tidak ada yang sempurna. Anggota komsel tidak ada yang sempurna. Karena memang melalui ketidaksempurnaan itulah Tuhan ingin membentuk setiap kita. Tuhan ingin kita semakin bertumbuh dan mengenal Dia. Kalau komsel itu baik-baik saja, oke-oke aja. Bagaimana kita mempraktikkan kasih Tuhan? Bagaimana kita mempraktikkan firman Tuhan? Semuanya oke, semuanya baik. Tetapi di tengah-tengah begitu banyak masalah, disitulah kita mempraktikkan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ada sebuah ayat yang cukup mengagetkan saudara. 1 Korintus 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu, apa saudara? Harus ada perpecahan. Ternyata perpecahan itu memang harus ada saudara. Perpecahan itu diizinkan terjadi. Supaya apa? Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tuhan izinin saudara. Ada orang-orang yang nyebelin di komsel kita, Tuhan izinin. Ada orang-orang yang ngekiin, ada. Ada orang-orang yang ada saudara. Ngeselin kata-katanya, nyelekit, ada. Dan itu terjadi, memang itu harus ada. Perpecahan itu harus ada ternyata. Supaya apa? Menguji kita, respon kita, sikap kita, karakter kita, hati kita diuji. Apakah firman Tuhan yang kita sudah dengar selama ini, yang kita sudah tahu di ibadah, apakah iman kita itu iman yang sejati? Ketika kita dengar firman sudah dilakukan dan dipraktekkan belum? Di situ kita akan dilihat saudara. 2 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Alkitab berkata, uji diri kamu.
Gimana cara nguji? Masuklah di dalam komsel. Masuk dalam komsel, di situ saudara sedang diuji, saudara. Uji dirimu. Kalau Raja Daud bilang, Tuhan ujilah aku, selidikilah batinku. Di dalam Alkitab banyak sekali dikatakan bahwa Tuhan menguji hati kita dan batin kita. Bahkan dalam kitab Wahyu juga dikatakan pada akhirnya nanti hati kita akan diuji oleh Tuhan. Tapi jangan sampai terlambat, saudara. Mendingan sekarang kita uji dulu diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai Tuhan yang uji kita, nanti udah terlambat. Kalau kita udah dipanggil pulang oleh Tuhan, lalu ketika dia menguji, dia melihat, dia evaluasi hidup kita. Kalau udah gak ada kesempatan, saudara. Tapi sekarang, saudara, uji dirimu, selidiki. Apakah imanmu itu benar-benar iman yang sejati? Apakah selama ini engkau ke gereja, engkau sudah bertumbuh, karaktermu sudah bertumbuh, engkau sudah berbuah, engkau sudah karaktermu sudah ada perubahan di dalam komsel ini. Kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ada orang yang gak mau diuji ya. Ada orang yang tidak mau konflik, menghindar dari konflik. Padahal sebenarnya konflik itu membuat kita semakin bertumbuh. Konflik itu membuat kita semakin bisa mempraktekkan firman Tuhan. Yang kita udah dengar, ini waktunya kita praktekin. Mengampuni, kita udah dengar ratusan kali. Tapi seringkali kita menjaga diri kita, membentengi diri kita untuk kita gak mau disakiti orang. Kita gak mau, mendingan saya gak usah. Kita udah jaga. Saudara, padahal mungkin saudara, di dalam hati kita itu sebenarnya masih banyak yang belum beres, masih banyak luka, saudara. Tapi biarlah di dalam komsel kita belajar, kita praktekin firman, kita alami kuasa firman itu terjadi dalam hidup kita. Di akhir poin kedua ini saya mau tanya, siapa yang saudara follow? Saudara mau follow Jesus? Atau saudara mau follow your heart? Keluar dari tempat ini, ambil keputusan. Engkau mau seterusnya mengikuti kata hatimu? Atau engkau mau mengikuti firman Tuhan? Menjadi pengikut Kristus. Terakhir, nanti HCF siap-siap. Terakhir, pertama kali Yesus memulai pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya, dan terakhir dia menyuruh murid-muridnya menjadikan semua bangsa murid. Kata murid ini ternyata begitu penting, karena di awal dan di akhir pelayanan Yesus disebut-sebut kata murid. Siapakah murid? Waktu Yesus melayani, ada begitu banyak orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Apakah mereka semua disebut murid? Mereka mengikuti Yesus dari pagi, siang, hingga malam. Dikatakan Yesus sepanjang hari mereka mengikut aku. Beri mereka makan. Tapi apakah mereka disebut murid? Mereka hanya disebut apa? Orang banyak. Mereka hanya disebut kerumunan orang banyak. Yang disebut murid itu hanya 12 orang. Orang yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus. Seberapa banyak saudara yang ada di tempat ini? Apakah saudara sudah disebut murid? Belum tentu semua yang ada di tempat ini saudara bisa menyebut diri saudara murid. Ketika kita berkata, saya adalah gereja, saya adalah murid, saya adalah penyembah. Apakah sungguh-sungguh saudara adalah seorang murid? Atau saudara hanya seperti kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Yang hanya ikutin, dengar dia khotbah, ngelihat apa yang Yesus perbuat, ngelihat kesembuhan, mendengar kesaksian, mendengar bagaimana orang lain disembuhkan,
mendengar khotbah-khotbah yang bagus dan pengajaran-pengajaran, setelah itu udah selesai. Itu hanyalah kerumunan orang banyak, saudara. Murid itu berbeda, saudara. Setiap kita dipanggil untuk menjadi murid. Murid itu orangnya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita adalah murid di dalam BICC, saudara, masuklah di dalam sebuah komunitas di mana ada hubungan antara murid dengan guru. Seorang murid, dia mempunyai komitmen, dia memberikan dirinya, dia merelakan dirinya untuk diajar, dinasehati, ditegur kalau salah. Kalau orang banyak ngikut Yesus, dia cuma ngikut dengar. Kalau dia melakukan kesalahan apa, Yesus gak bisa tegur dia. Karena udah gitu dia pulang ke tempatnya masing-masing. Saudara datang ke ibadah, lalu saudara pulang ke tempat saudara masing-masing. Tetapi murid, ketika murid itu salah, Yesus tegur. Yesus mentor, Yesus ajarin mereka. Itu murid. Di dalam komsel, saudara. Saudara dimuridkan. Saudara diajar. Saudara dimentor. Saudara. Jadilah murid. Nah, suatu kali, pernahkah saudara membayangkan menjadi murid itu adalah amanat? Pernahkah saudara bayangkan kalau suatu hari ketika engkau bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bertanya, Amel, berapa murid yang engkau sudah lahirkan dalam hidupmu? Berapa murid? Bisakah kita jawab? Kita nggak usah ngomong jadikan semua bangsa, nggak usah semua bangsa, saudara. Kalau kita bisa jawab satu nama saja, kita bisa jawab 2 nama saja, 3 nama saja. Wow, kita sudah memenuhi amanat agungnya Tuhan. Apakah kita bisa menjawab ketika kita bertemu dengan Tuhan? Atau kita bilang, aduh boro-boro menjadikan orang murid, saya aja belum jadi murid. Bagaimana kita bisa menjadikan orang lain murid, sedangkan kita sendiri aja bukan murid. Kita tidak ada mentor, tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang memayungi kehidupan kerohanian kita. Kita hidup sendirian, kita jatuh sendiri, bangun-bangun sendiri. Berdoa-berdoa sendiri, gak punya siapa-siapa. Boro-boro memuridkan orang lain. Hidup sendiri aja belum jadi murid. Tapi pada satu kali, saya percaya Amel, kalau Tuhan nanya ke kamu, kamu akan bisa jawab banyak nama-nama orang-orang yang sudah kamu muridkan. Amin. Ada HCF di IRA 3, sedikit saya ingin memperkenalkan saudara, orang-orang yang luar biasa, pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa. Nanti Wina bisa panggilin. Oke. HC Kasih Karunia, HCF Yanuar. Untuk yang nama HCF-nya dipanggil boleh maju ke depan. Langsung aja depan. Dari BIC boleh Berikan ditampilkan tepuk tangan dong saudara. Yes, pengikut Kristus. HC Macan, HCF Amelia. HC Youth, HCF Acen. Ya, HC naik, Big, naik. HCF Yudi. HC Kolose, Langsung HCF maju. Desi. Ya, HC Ladies, HCF Amelia. HC Big, ya. HCF Dodi. HC Yerusalem Baru, HCF Acui. HC Kulit, HCF Jere dan Andi. HC Yehova Jireh, HCF Liska. Langsung sesuai dengan HC harinya. Tetfai, HCF Amelia. HC We Are One, HCF Mega. HC Sukacita, HCF Misrona. HC 24, HCF Yahya. HC Anugrah, HCF Nana. Ya, sesuai dengan harinya. Saudara. Wow. Saudara berikan tepuk tangan buat mereka. Lebih luar biasa. HCF Lost and Found. Suami saya HCF ini gak dipanggil. Hah? Dedi. Oh Dedi HCC.
Sesuai hari Senin, Selasa, Rabu siapa? Rabu? Acen ya? Desi pindah ke sini, Rabu. Kamis, pindah. Kamis, Jumat, Minggu. Wow, Amel ada di Senin, Kamis, Minggu. Wow, saudara, setiap hari ada komsel. Sayang, kamu Sabtu kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan hari Minggu ada 3 komsel, 4 sama Amel. Hari Minggu ada 4. Saudara Senin sibuk, saudara ambil hari Selasa. Selasa sibuk, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis ada 2, Jumat ada 2, Sabtu ada 1. Ini mengorbankan keluarga saudara hari Sabtu. Minggu ada 3 pilihan saudara. Saudara bisa pilih kapan saja saudara mau ikut di dalam komsel. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Amin. Siapa anggota komselnya boleh lambaikan tangan. Berikan jempol sama chefnya. Luar biasa kamu bilang. Kamu luar biasa bilang. Oke. HCF boleh ngadep ke saya. Saya ada pesan buat HCF. Aduh. Kita nyanyi dulu ya. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. HCF ingat tadi khotbah saya, ingat be like Jesus. Kita nggak perlu jadi seperti orang lain. Kita nggak perlu, saya mau jadi seperti HCF itu. Saya ingin seperti hamba Tuhan si A, saya ingin jadi hamba Tuhan si B. Saya ingin jadi seperti pemimpin si C yang luar biasa. Ngomongnya hebat, nggak perlu. Fokusnya satu, be like Jesus. Ikuti gaya Yesus. Kita jangan bilang ini gaya gua yang mimpin, gaya gua memang seperti ini. Semua harus terima. Ikuti gaya Yesus. Kita itu gak sempurna, saya juga gak sempurna. Tapi saudara dan saya, kita sama-sama. Tujuan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Menghadapi masalah dan tekanan di dalam komsel, ingat Yesus. Saya tahu masalahnya berat, tekanannya berat. Saudara aja punya pergumulan keuangan, pergumulan dalam keluarga dan pekerjaan. Nggak gampang ngurus komsel. Tapi ingat ya, dalam setiap masalah, tekanan yang dia hadapi, ingat Yesus.
Karena tekanan masalah yang kita hadapi nggak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Pengorbanan Yesus itu jauh lebih besar. Dia sudah mengorbankan dirinya dan apa yang kita korbankan nggak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah. Ya. Tetap setia dengan panggilan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara. Yes. Karena memang mengikuti Yesus, follow Jesus itu nggak mudah. Jalannya sulit. Kita harus menyangkal diri dan kita harus memikul salib. Tapi kabar sukacitanya adalah Tuhan menyertai kita. Amin. Saat ini apa yang kalian sedang lakukan? Kalian sedang menggenapi amanat agungnya Tuhan. Ingat, kalau kalian bisa catat semua nama-nama anggota komsel kalian di sebuah buku. Orang-orang yang kalian doakan setiap hari. Orang-orang yang kalian besuk, orang-orang yang kalian sudah bantu, yang kalian sudah tolong. Catat. Suatu saat nanti ketika kalian ketemu Tuhan Yesus dan dia bertanya, berapa murid yang kamu sudah lahirkan? Kasih nama-nama itu. Kita mungkin nggak ada orang yang lihat apa yang kita lakukan. Kita nggak cari pujian manusia. Apa yang kita sudah beri mungkin orang nggak tahu. Tetapi ketika kamu ketemu sama Tuhan nanti, Alkitab bilang, bermegahlah di dalam Tuhan. Engkau bisa bangga sama Tuhan. Engkau bisa cita, menyebutkan nama-nama orang-orang yang sudah kau doakan, yang kau sudah mentor, yang kau sudah bimbing, yang kau sudah nasihati. Kau bisa bermegah ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Dan ingat, kita menjadikan mereka murid Kristus, bukan murid kita. Ya. Mereka bukan murid Lia, murid Agi, bukan murid Liska, bukan murid David. Tapi mereka semua adalah murid Yesus. Semuanya hanya untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua jemaat. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum akhir hari hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,
tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang